Oke guys, welcome back to my channel Serabutan buat kamu yang lagi nyari inspirasi. Oke guys, masih bersama aku Anggi Maulana dan di video kali ini aku pengen sharing ya buat kalian yang sedang nyari job sampingan. Nah, video ini mungkin bisa relevan banget, cocok banget buat kalian. Nah, ini cerita berdasarkan pengalamanku, kurang lebih 1,5 tahun ya, dimulai dari sebelum COVID-19. Nah, sesuai dengan judul kali ini, aku bakal sharing cerita bagaimana aku ngedapetin 10 jutaan per bulan ya, ini dari bermain Instagram. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru mampir di channel ini, feel free buat subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Kedepan nanti aku bakal bagi terus share informasi atau inspirasi seputar penghasilan-penghasilan sampingan guys. Nah, di video kali ini aku bakal cerita sesuai dengan judul kali ini ya, 10 juta per bulan dari bermain Instagram. Nah, ceritanya bermula dari kejadian COVID-19 kurang lebih 2 tahun yang lalu guys. Di bulan April 2019. Nah, pada saat itu bertepatan sekali dengan momen di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi tenaga kerja. Salah satunya adalah dengan cara mem-PHK karyawan, merumahkan karyawan, dan sejenisnya. Nah, pada saat itu banyak sekali ledakan pengangguran di Indonesia ya, di mana perusahaan itu daya serap tenaga kerjanya berkurang. Di sisi lain, supply untuk tenaga kerja itu terus meningkat. Nah, pada saat itu muncullah keresahan dalam diriku ya, karena pada saat itu aku ada di posisi semester 7-8 dan pada saat itu mau selesai. Dan aku ngerasain ngelihat teman-temanku tuh yang satu jurusan, satu circle pertemanan, itu banyak sekali mereka yang sudah lulus namun belum terserap di dunia kerja. Nah, keresahanku ini bertambah ya, ketika pada saat itu aku melakukan oprek untuk menambah karyawan di Apparel saya konveksi, salah satu usaha di bidang fashionku. Nah, pada saat itu kita mencari untuk posisi admin dan sangat di luar dugaan ya. Kita hanya butuh 1 orang untuk kita hire, namun yang apply itu ada ratusan itu ada guys. Nah, itu cukup ironi buat aku karena kualifikasi yang kita butuhin itu sebetulnya di level lulusan SMA SMK, namun kurang lebih 50% itu ada dari lulusan sarjana guys. Nah, menurutku ini satu kejadian yang ironi karena lulusan sarjana ini banyak yang mengambil ranah-ranah atau posisi-posisi lulusan SMK. Nah, mungkin ini bisa jadi ancaman ya menurutku buat lulusan SMK karena terkadang ketika supply and demand tenaga kerja itu tidak lagi sinkron, terlalu banyak supply-nya, maka industri itu tidak segan untuk meng-hire anak kuliah dengan gaji yang selevel dengan SMK, mungkin lebih sedikit. Nah, berawal dari situlah aku melihat ini ada peluang untuk membantu mereka, khususnya pada saat itu untuk teman-teman dari lulusan SMK ya, agar mereka bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi, lebih valid, dan tentunya adalah informasinya adalah up to date. Nah, dari situlah aku berinisiatif untuk melakukan apa yang bisa aku lakuin. Nah, pada saat itu memang dekat kegiatanku itu dengan aktivitas digital ya. Jadi pada saat itu aku mutusin buat bikin account Instagram namanya @lokerjogja_info, dan di situ aku fokus buat nge-share, berbagi informasi seputar lowongan pekerjaan. Nah, caranya aku gimana memulai? Ya, kita riset aja beberapa account Instagram sejenis ya, yang ada di Yogyakarta, lokal gitu. Kemudian kita lihat beberapa postingan yang mereka melakukan tag atau mention di account-account usaha UMKM di Yogyakarta. Kemudian di situ kita screenshot atau kita download dan kita repost aja guys di account kita. Nah, seiring berjalannya waktu, itu memang aku niatin awal buat ngebantu mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 7 bulan, itu followerku tuh udah hampir 10 ribuan ada ya. Nah, dan di situ aku cukup kaget karena banyak sekali di angka 10 ribuan follower itu. Ada cukup banyak UMKM yang menanyakan tentang price list. Kak, bisa kirimin price list dong gitu. Nah, di situ kemudian aku berpikir, oh, account ini ketika sudah engagement-nya udah tinggi, ketika udah ada followernya cukup banyak,
ini bisa mulai dimonetize. Nah, akhirnya di bulan ke-7 guys, itu udah aku coba untuk monetize. Nah, aku pasang tarif pada saat itu per post iklan itu kurang lebih 15 ribuan. Jadi sangat murah sekali dan terjangkau, affordable buat mereka UMKM yang pengen hire, pengen publikasi untuk lowongan mereka guys. Nah, di sini mungkin aku bakal share ya, mungkin angka-angkanya berapa, historinya. Dari kurang lebih 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun ini, aku bakal liatin bagaimana pertumbuhan historinya. Harapan dari video ini, aku pengen teman-teman yang mungkin sedang bingung ya mencari pekerjaan tambahan atau mungkin penghasilan tambahan gitu, teman-teman bisa mungkin contek kegiatan yang aku lakuin ini. Mungkin nggak semua berhasil ya, karena mungkin treatmentnya beda-beda, cara ngelakuinnya beda-beda. Tapi kalau teman-teman yakin dan mau berusaha, step-step ini bisa kalian lakuin dan bisa kalian contoh, sehingga kurang lebih nanti hasilnya ya minimal seperti yang aku dapetin, bahkan bisa lebih guys. Nah, oke, di sini kita akan coba cek ya berapa angka-angka dimulai dari dulu aku memulainya. Nah, selama kurang lebih 7 bulan tuh aku konsisten buat upload secara rutin setiap hari ya. Kurang lebih 5-10 atau lebih postingan setiap hari. Dan itu aku lakuin terus secara konsisten sampai kemudian account kita secara SEO atau Search Engine Optimization itu naik di peringkat atas guys di pencarian Instagram. Nah, sorry guys, ini kita pakainya aplikasi ya, karena kalau di website ternyata untuk lihat di history 1-2 tahun yang lalu ini agak susah. Nah, ini aku baru mulai record di bulan Agustus. Nah, ini pendapatannya bulan Agustus 2020 ya. Itu 390.000. Ini mungkin bisa lebih dikit ya, mungkin karena nggak aku catat. Kemudian di bulan September tuh aku cuma nyatet 70.000. Ini sebetulnya lebih tapi nggak aku catat secara tertib ya. Kemudian di bulan Oktober itu naik sedikit. Kemudian di bulan November 2020 itu di 800.000 setiap bulannya. Kemudian naik lagi ya di bulan Desember 2020 itu 875.000. Nah, kemudian kita bakal lanjut di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini aku cukup tertib ya dalam mencatat pembukuan. Ini menggunakan Paper ID, teman-teman bisa yang mau pakai buat invoicing, buat usaha apapun itu, bisa klik link di deskripsi aja guys. Nah oke, kita lanjut di 2021 ya. Ini di bulan Januari itu udah di angka 1 juta per bulan guys. Itu naik lagi di bulan Februari, sorry agak turun di 900 ribuan. Kemudian di bulan Maret 2021 itu 1.500.000 per bulan guys. Nah ini di sini tuh budget untuk iklan di tempat kita itu masih sekitar 15-20 ribuan guys. Jadi kita cuma ada paket, 2 paket, sama paket 50 ribuan. Oke, masuk ke bulan Mei ini naik dikit di 2.300.000. Kemudian di bulan Juni itu 2.600.000. Kemudian di bulan Juli itu 2.800.000. Kemudian di bulan Agustus itu di angka 3.300.000. Kemudian di bulan September 2021 itu cukup signifikan naiknya di 5.370.000 guys. Kemudian di bulan Oktober itu naik lagi di 6 jutaan guys, 6.605.000. Kemudian di bulan November ini naik lagi di 6.600.000-an guys. Nah ini hampir sama ya ini di bulan Oktober November. Kemudian di bulan Desember itu pendapatan kita mulai turun. Nah kenapa ini turun? Sebetulnya ini diproyeksikan naik. Nah, di bulan Desember ini aku ngurusin usaha untuk fried chicken ya. Jadi sebetulnya selama 6 bulan dari Agustus, itu tuh kita nge-building bisnis fried chicken. Jadi ini agak keteteran, agak nggak keurus, dan secara pencatatan itu kurang tertib guys. Nah, di bulan Januari itu turun lagi di 3 juta. Di bulan Februari itu turun di 1 juta. Dan ini mulai naik lagi di bulan Maret 2022 guys. Nah, di tahun ini cukup menarik ya menurutku karena signifikan untuk kenaikannya. Ini cukup di luar dugaanku ya, cukup di luar nalarku lah. Masa sih cuma main Instagram aja bisa cukup banyak lah sekian ini. Nah, ini dari perspektifku ya, guys. Nah, di bulan April itu kita lanjut lagi, ini naik di 5 juta.
Lalu di bulan Mei itu naik di 9.800.000 guys. Ini hampir 10 juta ya. Kemudian di bulan Juni 2020 ini naik lagi di 10.300.000-an. Nah, di bulan Juli ini di angka 12 jutaan guys. Nah, per video ini dibuat, ini udah ada 7 jutaan guys. Ini udah masih di tanggal 18 Agustus ya. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan, ini akan naik lagi. Bismillah ya, mungkin ya, semoga naik lagi, ini di angka 14. Nah, kalau bisa aku kasih kesimpulan, ini semakin lama, semakin banyak followernya, semakin banyak klien yang udah kita layani, itu kita akan selalu meningkat untuk pendapatannya guys. Nah, ini menarik, aku belum tahu ini berapa sampai limitnya, nanti top penjualannya itu berapa, karena ini alhamdulillah masih progresif naik terus, walaupun nggak eksponensial, tapi ini secara konsisten bisa naik ya guys. Nah, sesuai judulnya, ini 10 jutaan, itu sebetulnya baru dimulai 3 bulan terakhir ini guys. Nah, untuk followernya sendiri, kita udah ada di 58.000 guys. Nah, sekarang bakal aku tunjukin guys, untuk account Instagramnya, teman-teman bisa juga pelajarin dengan cara mengunjungi profil kita, dan juga teman-teman bisa follow ya, bantu follow account kita biar nambah banyak lagi. Nah, ini dia untuk account kita ya. Nah, ini ada sekitar 58 ribuan follower. Nah, itu dia guys, record pendapatanku selama main Instagram kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara make money-nya? Bagaimana cara monetize-nya? Nah, sebetulnya untuk bermain Instagram itu cukup sederhana ya. Mungkin teman-teman itu udah tahu ya. Seperti yang dilakuin para influencer-influencer lainnya, kita itu hampir mirip seperti itu. Kita menjadi promotor, kita menjadi publikator, kita membuka layanan endorsement. Nah, bedanya kalau misalnya influencer itu biasanya adalah produknya berupa ya produk-produk UMKM ya, kayak kosmetik dan lain-lain. Nah, kalau kita itu endorse-nya adalah iklan untuk lowongan pekerjaan. Nah, simpelnya seperti ini untuk main income ya, income utamanya adalah dari ketika mungkin perusahaan misalnya katakanlah Aparelsai itu ini ya, konveksi di Jogja ya, itu sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, mereka kan butuh nih poster buat dipublikasikan ke banyak orang, sebanyak-banyaknya orang, dan kalau bisa itu tertarget. Nah, salah satu caranya adalah mereka bisa iklan, yang kedua adalah iklan ads ya, yang kedua adalah nitip poster tersebut di akun lowongan pekerjaan. Salah satunya adalah akun yang sedang aku kelola itu guys. Nah, mereka bakal bayar fee tergantung dari kita pasang tarifnya berapa. Nah, kalau aku pasang tarifnya sekarang ya, itu mulai 40.000 per post, 50.000, 100.000, kemudian 150.000, ada yang 250 untuk paket jaringan iklan lowongan. Nah, ketika mereka nitip iklan, kita bayar ke kita, nah kita dapat income itu. Yang kedua adalah teman-teman bisa dengan traffic Instagram yang cukup banyak, teman-teman bisa membuat website, teman-teman isi post dengan informasi-informasi lowongan. Dari poster tadi teman-teman tulis ke dalam bentuk teks ya di website itu. Kemudian setelah mungkin ada beberapa banyak post gitu ya, teman-teman bisa ajukan monetisasi di Google. Nah, setelah di approve, nanti teman-teman bisa dapat penghasilan dari Google AdSense. Nah, itu gampang-gampang susah ya, tergantung dari reviewnya Google nanti bagaimana performa website teman-teman, apakah bagus, apakah enggak. Tapi yang pasti di situ bisa make money guys. Nah, di tempatku itu juga seperti itu. Yang ketiga, teman-teman bisa bikin layanan CV guys, pembuatan CV. Nah, nanti teman-teman bisa bikin template-template CV gitu, kemudian teman-teman tawarkan ke follower-follower kalian guys. Nah, nanti kalian bisa dapat uang dari sana. Per CV mungkin teman-teman bisa bikin 15.000 atau mungkin 20.000, atau terserah sesuai dengan kapasitas teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman bisa juga open endorse ya untuk produk-produk UMKM ya. Tarifnya mungkin bakal dibedain sama yang pertama untuk iklan lowongan. Mungkin ini tarifnya agak dinaikin dikit. Bisa nanti endorse untuk produk-produk makanan, fashion, atau pakaian, kemudian ada obat-obatan, dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Nah, itu mungkin 4 yang bisa kita generate ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Kalau teman-teman mau serius, itu bisa lebih banyak lagi peluang-peluang pendapatan yang bisa teman-teman dapetin dari bermain Instagram. Tapi kurang lebih 4 itu udah cukup banyak ya jika teman-teman serius dan secara konsisten terus melakukan. Nah, kurang lebih seperti itu guys, record pendapatanku kurang lebih selama 2 tahun ini.
main Instagram ya. Nah, ini aku share video ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk pamer atau apa. Ini angka yang masih kecil ya. 10 jutaan itu angka yang masih kecil. Banyak sekali di luar sana yang pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih banyak. Tapi aku di sini pengen sharing ke teman-teman ya. Khususnya buat teman-teman yang sedang bingung nih nyari kerjaan tambahan atau mungkin penghasilan tambahan ya. Biar lebih berkecukupan lagi guys. Dan menurutku ini bukan angka yang bisa diremehkan, tapi cukup bisa ngedongkrak membantu perekonomian aku pribadi termasuknya. Nah, ini bisa teman-teman contek, bisa teman-teman terapin juga. Kalau aku boleh bagi tips, kuncinya adalah satu, kita harus persisten, konsisten untuk melakukan apa yang goal kita apa sih sebetulnya. Nah, kita harus ngelakuin itu secara konsisten. Apapun halangan yang menghadang ibaratnya, apapun rintangannya, itu tetap kita harus stay on the way gitu. Lalu yang selanjutnya pasti kita harus sabar dan berdoa ya. Kita selalu harus berharap ya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus tetap yakin bahwa nanti satu titik kita akan dikasih. Nah, oke, mungkin itu aja ya sharing kali ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe karena aku bakal berbagi lagi inspirasi seputar ya serabutan lah ya, kegiatan-kegiatan serabutanku. Tapi semoga itu yang sepele-sepele ini bisa memberikan manfaat lah atau mungkin wawasan buat teman-teman. Mungkin hal-hal yang nggak terpikirkan oleh teman-teman bisa ternyata dilakuin guys. Nah oke, sekian aja video kali ini. Thank you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.